Halo semua, kembali lagi bersama saya si Talau di film Anarchy Parlor tahun 2014. Bercerita tentang 6 mahasiswa, 2 di antaranya masuk membuat tato. Tapi tempat itu bukanlah sekedar tato biasa, tapi menyimpan misteri yang luar biasa. Pada akhirnya mereka semua masuk ke tempat itu untuk membantu 2 temannya yang telah dulu masuk. Bagaimana ceritanya? Langsung gas. Film diawali oleh mahasiswa yang sedang dugem di klub malam. Lalu temannya bernama Jesse mengajaknya pindah dugem karena semuanya gratis di sana. Karena akhir bulan semuanya pun setuju. Setelah sampai, mereka semua sangat senang dan menikmati musik DJ di sana. Lalu satu cewek pun pamit ke toilet kepada temannya bernama Ami. Karena baru pertama kali ke sini, Ami salah masuk kamar. Dia malah masuk ke ruangan foto berjajar. Dia melihat setiap nama di bawah foto itu ternyata namanya akhirnya sama semua. Kayak turun menurun tuh sana. Tiba-tiba Oh shit. Oh my god. You scared me. Sorry about that. Wow. ketika Ami pesan minum, dia ditabrak sama Mbak Tato. Mbak Tato ini bernama Uta. Lalu dia tanya temannya yang sedang lagi bercumbu itu. Setelah tahu, Uta pun langsung ganas sama si Brok. Dia terpikal cewek-cewek kasar tuh sana, nakal lah Pak Jawa sana. Di toilet, Brok habis dikasarin sama Uta. Lalu dia mengajaknya bercumbu di ruangan tatonya. Brok pun pamit sama teman-temannya. Di sini Ami orangnya sangat suka dengan tato, jadi dia mau ikut juga buat mentato dirinya. Ketika Ami pamit ke yang lain, Joseph coba menahan Ami karena cewek tato itu rada aneh. Tapi Ami tidak mempedulikannya. Dia pun pergi bersama Brok dan Uta. Setelah sampai, Ami sangat senang melihat tempatnya. Lalu Uta memanggil bosnya. Bisa dilihat kalau bosnya itu begitu banyaknya tato di badannya. Lalu Uta mengajak Brok main celup di ruangan bawah tanah. Di sisi Ami, dia disuruh pilih gambar yang mau dibuat. Si bos menjelaskan makna-makna gambar dari tato itu. Ami pun sangat takjub melihat gambar semua itu. Lalu si bos memberikan minum kepada Ami. Ternyata dalam minuman itu sudah dimasukkan obat bius, sehingga Ami tertidur saat pembuatan tato. Di sisi Brok, dia pun bersenang-senang di ruangan bawah dengan Uta. Ketika Brok mau memuncak, tiba-tiba Uta pun menyuntikkan obat bius ke lehernya. Almost. Di sisi teman lainnya, mereka masih di tempat dugen. Karena Brok dan Ami tidak kelihatan, mereka pun putuskan buat pergi ke penginapan duluan. She's probably back at the hotel partying. Ketika sadar, Brok dan Ami sudah terikat di ruangan bawah tanah. Lalu si bos dan Uta mulai kerjanya. Di sini si bos membelah kulit Brok yang ada tato di tangannya. Lalu si bos mengelupaskan kulitnya dan mengasihnya pada Uta. Ami pun histeris melihatnya dan ketakutan, dan ia hanya bisa menangis dan sumpah serapah. Lalu si bos membelah telinga Brok untuk makanan anjingnya. Ami pun sumpah serapah lagi. Ketika Uta memarahi Ami, si bos pun langsung marah sama Uta. Aduh, yang aneh mode ke sana. Inilah yang paling sadis sana. Si bos membelah kulit punggung Brok dengan gambar kotak, lalu dia mengelupaskannya lagi. Ayo nak do barambui pajai kodo sana.
Ternyata mereka melakukan ini hanya sebuah tradisi turun-menurun dari nenek moyangnya si bos, di mana kulit punggung orang masih hidup itu bagus dijadikan kampas lukisan daripada orang mati. Lalu si bos suruh Uta buat siapkan kampas ini ke galeri. Uta, take this canvas to the gallery and prepare it. Karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Brok pun tewas seketika. Ami pun memohon buat lepaskan dia, tapi si bos tidak memperdulikannya dan lanjut membelah paha Brok. Di sisi Ami, dia tidak dikuliti, malah ditato aja di matanya dengan memberi pesan yang tidak dimengerti sama Ani. Kayak si botak kau Donio kau sana. Paginya, Jesse dan Steffi pergi ke kamar Kevin dan Kelly buat tanyain keadaan Ami dan Brok. Karena dari semalam mereka tidak kelihatan. Kelly pun ingat kalau mereka itu pergi buat tato ke tempat Mbak Tato semalam. Tanpa pikir panjang, mereka pun coba cari tempatnya. Ketika lagi di jalan, Jesse menghajar berandal gang di sana karena mengejek mereka. Setelah ditenangkan, mereka pun sampai di tempat tato. Lalu si bos menjelaskan kalau mereka habis tato, mereka langsung pergi aja. Mendengar penjelasan si bos, mereka pun tidak dapat petunjuk. Lalu si bos pergi menemui Ami dan bilang kalau temannya lagi mencarinya. Di sini si bos memperlakukan Ami dengan lembut. Ada udang dia balik batu mau dia ke sana. Di sisi Kelly, dia tidak percaya begitu saja sama alasan si bos. Dia juga melihat gambar tato Brok pas keluar tadi dan merasa tidak aman sama sekali. Dia mau balik ke tempat tato itu lagi. Di sini Jesse rada aneh sana karena dia tidak mau balik lagi, malah pergi sendiri aja. Aneh baca ke sana. Kawannya mau itu pai. Please fuck off. Yeah, right. Cow. Alright, come on. Dick. Ketika mereka sampai, Kelly pun merasa kalau ini tato miliknya Brok. Lalu Uta pun datang dan mengajak mereka turun ke bawah dengan alasan kalau temannya lagi nungguin di bawah. Setelah di bawah, Kevin pun coba menghubung Jesse. Bangsat deh, pajaku lagi duge mesana. Tiba-tiba melihat hal itu, Kelly pun langsung lari. Sialnya, dia pun masuk ke ruangan Ami dan Brok. Dia pun kaget melihat Brok sudah tergantung dengan berlumuran darah. Akhirnya Jesse pun notif sama HP-nya. Dia mendapatkan pesan suara dari Kevin. Bangsat dia hanya dihiraukan sajonya sana dan lanjut ganti oli pajak ke sana. Kampret. Di sisi Kelly, dia sadar sudah terikat tangan ke atas. Ami pun menyuruh cepat pergi sebelum Kang Tato datang. Tapi lata lambe sana, si bos dan Uta sudah datang. Karena si bos ada janji sama seseorang, dia menyuruh Uta buat ambil kampasnya. Si bos menyuruh Uta jangan ambil bagian bekas cacatnya. Setelah mengerti, si bos pun bilang jangan pernah sentuh Ami sampai dia balik. Setelah pergi, Uta pun langsung potong kampas dari punggung Steffi. Uta pun tanpa kasihan langsung saja membunuh Steffi karena Uta pun sudah kesal sama mereka semua. Di sisi si bos, dia pun menjual kampasnya sama seorang kaya raya. Ternyata orang kaya raya ini membuat kampas itu dengan memajang lukisan fotonya. Di sisi Uta, dia pun sangat kesal tidak bisa menyentuh Ami. Dia akan balaskan sama temannya. Ketika Uta lengah, Kelly pun berhasil mencekik Uta hingga pingsan.
Ketika mau lepaskan Ami menyuruh buat cari bantuan secepatnya. Ketika sampai di luar, sialnya Kelly pun dikejar sama berandal gang yang dihajar sama Jesse kemarin. Setelah jauh lari, Kelly pun menemui jalan buntu, sehingga dia pun dihajar habis-habisan sama gang berandal itu. Lalu dia pun hampir dicelup sama gang berandal itu. Si bos pun datang dengan menembak semua orang, termasuk Kelly pun juga ditembak. Di sisi Uta, dia pun sadar dari pingsannya. Dia pun marah sama Ami karena senyum Ami begitu nakalnya. Uta pun langsung mencabut gigi Ami. Beruntungnya si bos pun datang dan mengusir Uta keluar dari tempat itu. Si bos pun memperlakukan Ami dengan baik. Ami pun tanya kenapa dia begitu baiknya, tapi akhirnya dibunuh juga. Lalu si bos membawa Ami ke sebuah ruangan. You're just gonna kill me anyway. Lalu si bos menjelaskan kalau dia itu melakukannya hanya turun-menurun dari nenek buyutnya. Si bos pun bilang kalau dia itu sudah dipilih oleh customer yang pesan lukisan ini. You sit in the gallery of souls. Akhirnya Jesse pun datang ke tempat tato sama wanita celupnya karena wanita itu mau ditindik di anunya. Lalu Jesse pun pergi ke bawah untuk melihat temannya. Dia pun kaget melihat Kevin tergantung dengan berlumuran darah. Di sisi Uta, dia sengaja menusuk anu wanita itu dengan keras sehingga wanita itu minta batu es. Ketika mau ambil jaketnya, dia pun kaget karena jaketnya tidak ada. Tiba-tiba akhirnya Jesse berhasil menemukan Amy. Ternyata dalang dari semua ini adalah Jesse karena dia hanya memberi Brock kepadanya sehingga temannya kena dampak semuanya. Ternyata customer yang pesan lukisan ini adalah keluarga Jesse. Jesse pun senang karena lukisannya sudah ada. Lalu dia meminta si bos buat lenyapkan Amy karena dia tahu semuanya. Ketika hendak lapor sama ayahnya, tiba-tiba Good luck. Oh, nice tattoo, freak. Oh, fuck you! The fuck? Jesse's fate is in your hands now. lalu si bos lepaskan ikatan Ami dan menyuruhnya pergi. Aduh lo, rasa kasihan, rasa iba psikopat kau ya sana. Baru tahu lo, baru sana. Tapi syukurlah kan. Di depan pintu, Ami pun membatalkan niatnya lalu mengunci pintu dari dalam. Setelah itu, dia menentang Uta untuk buat gelut. Tahu je lah sana kalau akhir-akhir film kau siapa yang menangkan. Di sini psikopat pun berpindah kepada Ami. Tanpa rasa takut dia menggorok leher Uta. Lalu dia mendekati Jesse dan memuji kulit punggungnya Jesse yang begitu bersih dan rapinya. Tanpa pikir panjang, Ami pun langsung memotongnya. Apa yang dia lakukan pada temannya dia balaskan sekarang sana. Mati lang Jesse. Di akhir film, Ami pun menjadi pengganti Uta buat membantu si bos. Bisa dilihatkan sana lukisan Amiko berarti terbuat dari kampas ko sana. Tahu je lah kan si kampas ya sana, kampasnya Jesse sana. Selesai filmnya sana. Jadi selama ini yang dalang dari semua ini adalah Jesse sana. Berarti nama Antonio Lucas itu adalah keluarganya Jesse sana. Berarti Pak Jako yang merencanakan semua sana. Oke sana. Bisa dilihat, hati-hatilah kalau membuat tato sana. Nggak elok membuat tato terus sana. Padialah mulusnya badanku sana. Oke. Tunggu video selanjutnya sana. Terima kasih banyak kasih sana.